Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Dapur Salmi. Kali ini kita akan membuat ide jualan lagi, atau ini bisa dijadikan sebagai cemilan. Cara pembuatannya sangat mudah, cuma diaduk-aduk lalu dikukus. Kemudian ini bisa dijadikan sebagai teman ngopi atau teman ngeteh. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cara pembuatannya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama di sini kita siapkan tepung terigu sebanyak 15 sendok makan. Kemudian kita masukkan ragi atau vermipan sebanyak setengah sendok makan. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita siapkan air putih sebanyak 90 ml. Kemudian ini kita masukkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, selanjutnya kita masukkan air gulanya ke dalam adonan tepung sedikit demi sedikit. Kemudian ini kita aduk-aduk menggunakan sendok saja ya. Untuk teman-teman yang baru mampir atau yang baru menemukan YouTube channel Dapur Salmi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengetahui kapan saat saya mengupload video. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Agar adonannya cepat kalis, di sini kita akan uleni menggunakan tangan dan jangan lupa untuk mencuci tangan sampai bersih terlebih dahulu ya. Untuk adonannya ini memang agak lengket seperti ini ya, tapi kalau teman-teman tidak ingin adonannya lengket di tangan, bisa dibaluri dengan tepung terlebih dahulu. Kemudian saat kita menguleni ini kita menggunakan metode banting ya. Jadi ini kita angkat kemudian kita banting seperti itu. Selanjutnya ini kita masukkan 1 sendok makan margarin, kemudian ini akan kita uleni kembali. Saat kita menambahkan margarin, adonannya ini akan terasa lebih lembek, tapi ini tidak apa-apa, teman-teman harus tetap menguleninya karena nanti ujung-ujungnya juga akan kalis. Nah, jadi adonannya itu seperti ini ya. Kemudian kita masukkan pewarna makanan sebanyak 1 sendok teh. Untuk pewarna makanannya ini opsional ya, teman-teman bisa menambahkan atau tidak. Dan bisa juga teman-teman dikira-kira saja sebanyak apa untuk pewarna makanannya. Kemudian ini akan kita uleni kembali sampai warnanya ini tercampur dengan merata. Jadi jika teman-teman merasa ini agak lengket, teman-teman bisa baluri tangan menggunakan tepung ya. Kemudian teknik yang kita gunakan untuk mencampuri warnanya agar merata ini, kita gunakan teknik seperti mencuci baju ya. Jadi teman-teman ikuti saja seperti yang ada di video. Nah, ini dia adonannya sudah kalis dan warnanya juga sudah tercampur dengan merata. Kemudian ini tidak usah lagi kita diamkan karena ini akan langsung saja untuk kita bentuk-bentuk. Nah, selanjutnya ini akan kita bentuk-bentuk, kemudian ambil adonan secukupnya. Jika teman-teman punya timbangan, bisa ditimbang terlebih dahulu agar semua besarnya itu sama ya. Kemudian ini akan kita bulatkan terlebih dahulu. Setelah bulat seperti ini, kemudian kita pipihkan di alas datar seperti ini.
Dan untuk bagian pinggirannya ini kita tipiskan ya, dan bagian tengahnya itu agak sedikit tebal. Jadi kita biarkan bagian tengahnya itu sedikit tebal karena kita akan berikan isian. Nah, ini akan kita berikan isian meses secukupnya ya. Kemudian ini kita rekatkan kembali sampai rapi ya. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kemudian ini akan kita rounding agar bulatnya itu bisa bulat sempurna. Dan selanjutnya kita siapkan alas roti seperti ini, atau teman-teman juga bisa menggunakan daun pisang ya. Dan selanjutnya ini akan kita diamkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ini akan kita bulatkan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah kita bulatkan semua. Jadi hasilnya ini ada 6 ya. Untuk ukurannya ini agak sedikit berbeda karena kita tidak menggunakan timbangan. Yang satunya besar dan yang lainnya itu ukurannya sedang. Jadi teman-teman jika ingin ukurannya sama bisa ditimbang terlebih dahulu ya. Kemudian ini akan kita tutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit rotinya sudah mengembang, kemudian ini langsung saja untuk kita kukus. Di sini kita sudah panaskan kukusan, kemudian ini akan kita masukkan satu per satu. Kemudian ini akan kita tutup dan jangan lupa tutupannya ini kita bungkus menggunakan kain bersih ya. Kemudian ini kita masak sekitar 5 menitan atau 7 menitan sampai rotinya ini benar-benar masak. Setelah sekitar lebih dari 5 menit kita masak, ini kita matikan api kompor terlebih dahulu dan kita diamkan selama 3 menit. Dan jangan dulu buka penutupnya ya. Dan setelah 3 menit ini kita buka penutupnya, lalu ini akan kita angkat. Hasilnya semakin besar ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita kukus semua. Hasilnya itu cantik banget ya dan menul-menul banget. Untuk ukurannya ini memang super besar karena kita tadi tidak ditimbang. Jadi kalau teman-teman nanti buat, nanti jangan lupa ditimbang ya agar ukurannya itu sama besar semua. Nah, ini kita buka dari alas rotinya ya. Kemudian rotinya ini ketika kita tekan seperti ini, dia kembali ke bentuk semula ya. Kemudian ini akan kita lihat isiannya. Wow, coklatnya itu super lumer banget. Rasanya ini enak banget, dijamin anak-anak pasti suka karena ini empuk banget loh. Dan jika teman-teman jadikan ini sebagai ide jualan, insya Allah laris manis. Selain dijadikan ide jualan, ini bisa dijadikan sebagai cemilan ketika lagi ngeteh atau ngopi di rumah. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.